Ini juga ada beberapa yang belum bisa ikut ya. Oke, udah ada Bunda Yayula ya di sini. Sebentar lagi kita akan mulai. Kita tunggu jam 2 lebih 5 menit ya. Siap. Airnya di botol boleh enggak? Bagaimana Bunda? Ada yang ditanyakan? Ini airnya di botol boleh? Oh boleh. Yang penting air Bunda. Yang penting air ditaruh di wadah ya. Nah itu botol, gelas, boleh. Makasih Debila. Baik Bunda. Oke. Ini udah jam 14.04. 1 menit lagi kita bisa mulai. Bunda-bunda yang bisa dinyalakan kameranya, bisa tolong dinyalakan ya kameranya agar kelihatan cantiknya Bunda. Biar saya juga kenal nih, biasanya kan lewat chat doang ya Bunda ya. Oh ternyata ini nih Ibu Masnya nih, gitu. Ini nih Ibu Rusiana gitu, biar bisa lihat langsung. Biasanya cuma di chat doang ya Bunda ya. Ini yang belum ada kelihatan mukanya, boleh ditunjukkan ya, biar saya juga tahu nggak lewat chat doang Bunda. Biasanya kita tahunya lewat chat doang ya Bunda ya. Ini biar kelihatan cantik-cantiknya wajahnya ini. Bu Wati, ada Ibu Solihah, Ibu Ayu Fitria, boleh dihidupkan kameranya. Belum kita mulai, begitu. Baik, Bunda Yayula boleh menyalakan kameranya Bunda. Perkenalan dulu kita. Tes. Halo, apakah suara saya sudah masuk? Sudah benar. Sudah. Oke, sudah kedengaran. Ya, aman. Oke, baik. Saya akan mulai on ya. Oke. Assalamualaikum Bunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini banyak ya yang ikut ya tadi, cuma ini beberapa yang baru masuk ya. Saya lihat ada beberapa yang tidak bisa mengikuti karena sesuatu hal ya Bun ya. Oke. Bunda-bunda semuanya sehat ya. Ini ada Bunda Mimin, Bunda Ai, Bunda Dina, Bunda Siti Hadijah. Iya. Alhamdulillah ya. Bunda Masnya dari Malaysia nih. Masya Allah ya. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Bunda Mimi Septiani. Alhamdulillah Bunda Ayu. Dari bunda-bunda yang lainnya boleh di on cam kameranya ya. Karena sebentar lagi untuk Zoom ini akan saya mulai. Oke. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Bun ya nanti. Bunda cukup mendengarkan saja apa yang saya berikan. Ini suara saya sudah jelas ya Bunda? Jelas. Jelas. Untuk sarananya sudah disiapkan, sarana-sarana yang dipunya. Sudah, Bagi Bun. Bunda yang belum ada sarana, tidak masalah ya. Dan bagi Bunda yang mungkin berhalangan karena haid,
Ada pertanyaan? Boleh nggak? Boleh. Nah, kita boleh ikut mendengarkan saja ya. Tetap siapkan untuk air putihnya. Oke, karena waktunya udah mulai berjalan ya Bunda, kita sambil share materinya dulu ya. Boleh ya? Materi kita kali ini itu tentang menjadi istri yang tegar di tengah badai perselingkuhan. Nah, sama ibu-ibu yang hebat, sama bunda-bunda yang hebat di sini. Kali ini kita akan bahas bagaimana menjadi istri dengan penuh ketegaran dan akan diberikan solusi spiritual atau secara psikolog juga. Itu ya Bunda ya. Saya share dulu materi. Sudah kelihatan ya Bunda? Gak usah. Sampai tak merasa sadar. Kayu juga bisa sembara. Berarti mereka sudah mulai juga. Kita mulai ya Bunda ya, sambil menunggu teman-teman. Kita mulai pelan-pelan, oke? Ini saya bisukan dulu ya, Bunda bisa mendengarkan penjelasan dari Bunda Yula terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum semua bunda-bunda. Sehat ya? Alhamdulillah. Kita hari ini dipertemukan oleh Allah untuk pertemuan webinar. Nah, insya Allah saya akan membagikan tips and trik ya, bagaimana caranya menjadi istri yang tegar di tengah badai perselingkuhan. Nah, tentunya di saat kita posisi sedang diselingkuhi suami ya Bunda, itu tuh rasanya itu pasti sakit. Saya mau nanya, hal terberat apa nih ketika Bunda mendengar dan melihat perselingkuhan suami? Perasaan apa yang Bunda rasakan? Sakit, kecewa, marah. Ya, semuanya campur aduk ya, Bunda. Hal itu sangatlah wajar ya, Bunda. Karena ketika Bunda merasakan rasa sakit, rasa kecewa, dan rasa marah itu yang otomatis kita akan kehilangan kepercayaan.
Di saat kita kehilangan kepercayaan kepada orang yang kita percaya adalah pasangan kita ini, yang ternyata menyakiti kita, otomatis kita menjadi kayak shock gitu hati kita. Melihat perselingkuhan suami, hati kita jadi sakit, berkali-kali lipat lebih sakit. Ya, contohnya seperti ini ya Bunda. Ketika Bunda dikatain oleh teman atau orang lain, semisal, kamu kok jelek ya hari ini, kamu kok pelit, atau apapun itu orang lain yang mengatakan ini kepada Bunda, bagaimana rasanya? Pasti rasanya biasa aja kan? Biasa. Nah, ketika sesuatu hal ini suami yang mengatakan, rasanya pasti akan berbeda. Rasanya akan jauh lebih sakit dibandingkan orang lain yang mengatakan ini kepada Bunda. Karena apa? Karena orang lain ini pasti Bunda itu akan mengabaikan, kayak udahlah orang nggak kenal juga. Nah, beda dengan suami. Ketika suami mengatakan ini kepada kita, yang ada kita down. Apalagi sampai terjadi perselingkuhan. Sakitnya itu luar biasa. Nah, di sini saya akan memberikan bagaimana sih sikap kita seorang istri itu, cara menghadapinya. Kita harus tetap tegar apa? Ya, Bunda ya, seperti itu ya. Nah, karena di sini suami adalah orang terdekat, orang yang kita percaya, tapi di sini suami malah berkhianat kepada kita. Sakitnya, Masya Allah pun, saya bisa membayangkan dan bisa merasakan di sini. Nah, tentunya bunda-bunda yang ada di Zoom ini pasti pernah merasakan hal itu. Ya, Bunda ya. Oke. Selanjutnya, Mbak Sila. Selanjutnya adalah cara kita bisa memahami perasaan dan emosi. Nah, dampak dari perselingkuhan ini ya Bunda, akan mempengaruhi dan akan memberikan dampak kepada kita, terutama sebagai seorang istri. Dampaknya adalah gangguan emosional, kita akan lebih stres, lebih cemas, dan terjadilah depresi. Ketika Bunda tahu akan perselingkuhan suami, maka Bunda akan lebih emosi, lebih cemas, lebih stres, dan ada yang sampai depresi. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita sudah kehilangan kepercayaan kepada suami. Biasanya Bunda yang hidupnya sehari-hari tenang, bahagia, rumah tangga adem ayem. Tapi setelah suami berkhianat, yang ada kita merasa emosi, cemas, dan bahkan bisa stres. Ya, contohnya saja ya, kita di sini selalu kepikiran nih, ketika kita tahu suami kita selingkuh, otomatis di saat suami kita ada di luar, pasti kita kepikiran, suamiku lagi ngapain ya? Sedang apa di luar sana? Ketika mau makan, kita juga kepikiran, suamiku sedang makan sama siapa ya? Pikiran-pikiran overthinking itu otomatis muncul. Itulah yang dinamakan kita terdampak dari gangguan emosi kita stres, kita beroverthinking, kita selalu bernegatif thinking. Yang akan mengganggu, akhirnya mengganggu Bunda.
yang kehidupan sehari-hari Bunda bisa ceria, Bunda bisa bahagia bersama anak-anak, tapi malah Bunda sekarang jadi stres memikirkan suami. Bagaimana ya? Suamiku di luar sedang sama siapa? Lagi makan sama siapa? Seperti itu. Nah, pasti Bunda-Bunda pernah merasakan hal itu kan? Pernah kan? Nah, itu adalah hal yang wajar ya Bunda. Tapi saran saya di sini jangan sampai terjadi depresi. Makanya itu kita harus pintar mengelola perasaan dan hati kita. Ada loh Bunda, dari klien-klien saya yang sampai depresi, sampai teriak-teriak. Ketika melihat suami, itu dia jadi benci. Ketika melihat ranjang misalnya, itu dia tuh pikirannya jauh sekali. Jadi kayak melihat, oh suami saya sudah berhubungan badan dengan si A si B. Maka emosi dia langsung meluap-luap dan akhirnya teriak-teriak sampai menjerit-menjerit. Dia takut melihat ranjang, dia takut melihat suami. Pikirannya udah kemana-mana. Nah, itu yang dinamakan tahap depresi. Gitu ya. Saya ingin Bunda di sini bisa mengelola dan saya yakin Bunda-bunda yang di sini yang sudah berikhtiar dengan saya, di sini sudah tahu bagaimana cara mengelola emosi diri agar tidak sampai emosi itu meluap-luap. Nah, dampak lainnya adalah dampak ke kita, ke fisik kita. Nah, dampak dari fisik adalah kita mudah lelah, gangguan tidur, mau berbuat apa-apa tuh rasanya capek. Karena pikiran dan batin kita itu sudah bertumpu kepada masalah itu. Mengingat kepada perselingkuhan suami. Kita mau tidur, rasanya tidak nyenyak. Kepikiran suami. Suamiku lagi apa ya? Dia sedang apa? Stres sendiri Bun, seperti itu akhirnya kita lelah. Jiwa kita lelah dan sakit. Nah, saya di sini tidak mau benda-benda seperti itu dan saya akan membantu Bunda untuk tetap tegar dalam menghadapi ini. Rasanya capek, iya pasti capek. Saya paham, ya. Nah, dampak yang selanjutnya ya, Bun, itu adalah dampak spiritual, kehilangan semangat ibadah. Ada nggak bunda-bunda di sini yang sampai kehilangan semangat ibadahnya? Alhamdulillah ya. Jangan sampai ya, apapun yang menimpa kita, ujian seberat apapun, tetap berpegangan teguh kepada Allah. Ya, jangan sampai kita kehilangan Allah, nanti akan semakin berantakan. Terkadang ada beberapa klien yang merasa dia itu kayak kurang beruntung, bertanya-tanya, kenapa sih ya Allah? Kenapa rumah tangga saya? Kenapa suami saya bisa selingkuh ya Allah? Kenapa harus saya yang dikasih ujian seperti ini? Nah Bunda, Allah itu memberikan ujian ini itu sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan hamba-Nya. Jadi Bunda harus percaya kepada Allah bahwa Allah sudah yakin bahwa Bunda bisa melewati semua ini. Memang berat, semuanya terjal, merasakan sakit sampai berdarah-darah. Tapi insya Allah ketika Bunda bisa mengelola emosi, Bunda bisa sabar dengan menghadapi ini semua, insya Allah semuanya bisa terlewati. Yang terpenting kita harus selalu menjaga kedekatan diri kita kepada Allah. Ya, berpegangan teguh kepada Allah. Insya Allah ketika kita berpegangan kepada Allah, kita tidak akan kecewa. Karena kalau kita bertujuan bahwa mengharap ridho manusia, yang ada kita semakin kecewa. Hati manusia ini adalah milik Allah. Suami kita adalah milik Allah. Itu titipan yang harus kita jaga.
Nah, kalau suami kita sedang belok, sedang melakukan perselingkuhan, kita yang memintanya kepada Allah. Untuk supaya apa? Hatinya diketuk dan dibolak-balikan untuk kembali kepada Bunda dan keluarga. Begitu ya Bunda. Saya ingin Bunda menjadi wanita-wanita yang tegas, karena Bunda di sini adalah wanita-wanita yang kuat. Nyatanya Allah memberikan ujian ini kepada Bunda semua. Karena ini juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Seperti itu ya Bunda ya. Untuk slide selanjutnya, boleh? Nah, slide selanjutnya adalah membangun kesadaran. Kadang kita tuh tidak sadar ya, kita tuh terlalu fokus kepada masalah. Nah, apa yang dimaksud dengan fokus pada masalah? Ini contohnya seperti ini ya Bunda. Klien yang menggebu-gebu suaminya berselingkuh. Nah, datang nih, Bunda, bagaimana caranya membuat suami saya tobat pun? Bagaimana caranya memisahkan suami saya dari pelakor itu? Nah, ini yang namanya fokus pada masalah. Itu kan reaksi Bunda ini kan emosi ya, otomatis ya. Dengan tak terkendali pikiran dan hatinya, yang ingin cepat-cepat masalah itu segera selesai. Tapi yang saya butuhkan di sini adalah Bunda fokus apa yang dikendalikan, bukan masalah. Yang dimaksud di sini fokus itu apa Bunda yang harus dikendalikan? Bunda tahu jawabannya? Apa yang harus dikendalikan? Yang harus dikendalikan di sini adalah hati kita. Nah, di saat Bunda bisa mengontrol hati dan pikiran kita dengan masalah ini, insya Allah, ketika Bunda sedang ngobrol dengan suami atau mengetahui perselingkuhan suami, Bunda bisa menata hati dan bisa komunikasi dengan baik pada suami. Nah, tentunya dengan perasaan yang kita sudah bisa kontrol, suami akan mudah Bunda kendalikan. Suami akan mudah Bunda pegang di sini. Tapi kalau kontrol Bunda ini tidak bisa, emosi Bunda meluap-luap kepada suami, maka suami yang ada semakin benci dan semakin menjauh, bahkan tidak nyaman dengan Bunda. Ibaratnya ya, laki-laki itu tidak suka Bunda dengan wanita yang selalu mendoktrin, bahkan nerocos, kamu gini. Pasti ada yang seperti itu. Suami itu bahkan akan semakin tambah marah, Bun. Kayak apalah di sini terlalu berisik, dan akhirnya keluar mencari ketenangan dan kenyamanan itu. Nah, di sini saya ingin Bunda semuanya membangun kesadaran agar Bunda bisa mengendalikan emosi dan mengontrol diri. Sehingga ketika Bunda bisa mengontrol diri, maka suami bisa Bunda kendalikan. Ya, ini fakta ya Bunda ya. Betul begitu Bunda? Ketika Bunda meluapkan dengan amarah, suami akan meresponnya dengan marah-marah. Tapi ketika Bunda meluapkan dengan penuh ketenangan, dengan batin yang ikhlas, cara ucapan yang baik, insya Allah suami juga bisa meresponnya dengan baik dan bisa meredam emosi juga. Sebenarnya di sini tuh cara komunikasi kita kepada suami yang harus kita perbaiki. Walaupun memang berat. Tapi itu bagaimana caranya kita mengendalikan diri. Nah, yang kedua adalah kita belajar memahami pola pikir agar tidak menyalahkan diri sendiri. Kembali lagi ya kepada tadi bahwa kita jangan menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih rumah tangga saya ya Allah? Kenapa harus saya yang terjadi kayak gini? Kenapa? Nah, kita jangan fokus pada menyalahkan diri. Tapi kita berhenti menyalahkan untuk memahaminya. Kita harus memahami pola pikir suami. Suami bisa selingkuh,
Itu artinya Bunda harus mendalami nih. Oh, suami saya selingkuh. Berarti dia pengen seperti ini nih saya. Nah, Bunda komunikasikan. Ketika Bunda sudah komunikasikan, hal apa sih yang kamu inginkan tuh seperti apa? Pak, Mas, gitu. Komunikasikan. Bukan menyalahkan diri kita. Saya tuh kurang apa sih, Mas? Saya kurang cantik apa sehingga kamu di luar sana menyelingkuhi saya? Jangan seperti itu. Tapi kita fokus kepada pola pikir suami. Suami kita tuh maunya seperti apa? Kita komunikasikan dengan baik. Ketika kita sudah mengetahui nih, saya ingin seperti ini, Ma. Oke, baik. Kita komunikasikan ya. Gini. Kita omongin baik-baik. Nah, ketika sudah temu, maka itu lebih mudah dipahami daripada kita tabrak dengan emosi sehingga suami tambah malas dengan Bunda. Begitu ya Bunda. Apakah Bunda-bunda di sini pernah melakukan seperti itu? Saya yakin pasti ya ada bunda-bunda di sini juga pernah berpikir seperti itu. Nah, mulai dari sekarang kita harus membangun kesadaran, mengontrol pola pikir dan diri kita supaya pola pikir kita ini bisa terkontrol dan kita tidak meluap-luap emosi. Emosi itulah yang akan mengakibatkan suami jadi tambah ilfil. Walaupun memang cara berpikir ibaratnya gini ya, Bunda, rasa sakit itu terlalu sakit. Tapi kita harus berusaha untuk mengontrol itu semuanya, meredam semuanya. Oke, baik, slide selanjutnya. Strategi untuk menghadapi perselingkuhan dengan ketegaran ya, Bunda ya. Apapun masalahnya, kita harus tegar. Nah, dengan cara apa? Mengelola diri kita sendiri. Kita latihan ketenangan dengan zikir dan meditasi. Nah, bunda-bunda yang di sini pasti ya yang sudah berikhtiar dengan saya selalu menekankan untuk berzikir Bunda. Tujuannya apa? Ketika Bunda berzikir, hati Bunda akan jauh lebih tenang, Bunda akan jauh lebih nyaman dan lebih terkontrol. Nah, di sini yang namanya perasaan itu up and down. Yang namanya mood itu tiba-tiba saya teringat suamiku gini-gini, saya merasa sakit, Bun. Nah, di saat Bunda merasakan seperti itu sangatlah wajar. Namun kembali lagi, Bunda harus mengontrol dan mengelola diri kita sendiri agar lebih jauh, lebih tenang dengan cara berzikir, menenangkan diri, me-time diri, agar Bunda lebih tenang menyikapi apapun itu. Nah, ketika Bunda bisa mengontrol, insya Allah Bunda selalu tenang dalam menghadapi ini semua. Nah, yang selanjutnya adalah jaga kesehatan fisik dan mental. Karena Bunda di sini bukan hanya sebagai istri, tapi Bunda sebagai ibu dari anak-anak Bunda. Jika mental dan fisik Bunda ini lelah, sakit, lemah, Bunda tidak makan makanan sehat, Bunda tidak berolahraga, Bunda hanya fokus pada masalah itu, yang akan ada adalah Bunda down dan berdampak kepada anak-anak Bunda. Kasihan Bunda anak-anak. Nah, makanya dari itu saya selalu tekankan untuk semangat untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk merawat diri. Jangan malah ketika ada masalah ini, Bunda semakin terpuruk. Maka energi yang negatif ini akan semakin masuk ke dalam diri Bunda, akan menekan untuk semakin. Kalau Bunda pandai mengelola ini, Bunda ikut sosialisasi dalam kegiatan yang positif, Bunda berolahraga, makan makanan yang sehat, maka akan lebih
tenang dan akan terbuka. Dia juga akan lebih bahagia, dan efek dampaknya juga ke anak-anak juga akan lebih terasa bahagia walaupun aslinya Bunda sakit nih ya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah Bunda harus mencari dukungan orang-orang terpercaya seperti keluarga, sahabat, atau mentor spiritual. Nah, cara mendukung itu seperti apa? Biasanya orang itu ingin mencurahkan perasaan ya Bunda. Bunda bisa mencurahkan perasaan atau ingin curhat itu kepada keluarga boleh. Tentunya yang Bunda sudah percayai. Tapi terkadang banyak juga ya yang di sini takut bahwa ketika curhat, takut ceritanya kemana-mana. Nah, jika mungkin ada beberapa Bunda atau Bunda yang di sini takut untuk ceritanya itu ngabar kemana-mana, Bunda bisa curhat ke saya, mentor spiritual. Karena insya Allah ya Bunda, apapun yang Bunda ceritakan ke saya, rahasia Bunda dijamin aman. Dan insya Allah aman. Dan Bunda juga akan saya berikan solusi tempat menghadapi ini semua. Jika Bunda mau marah, jika Bunda merasakan apapun itu, ketika dalam ikhtiar, ceritakan saja ke saya. Bun, saya melihat ini. Saya enggak, ini suami saya begini. Silakan Bunda sharing ke saya. Daripada Bunda mengeluarkan itu semua kepada suami, yang ada suami malah akan semakin gedek sama Bunda. Bunda boleh hantamkan ke saya. Ya, saya sudah, insya Allah saya sudah tahan banting oleh hantaman-hantaman tersebut ya Bunda ya. Oke, jadi di sini harus Bunda tegar, bisa mencari dukungan baik itu keluarga, sahabat ataupun mentor spiritual yang tentunya Bunda bisa percayakan. Oke, selanjutnya Bunda bisa mengambil sikap yang bijak. Sikap yang bijak itu seperti apa? Emosinya diredam, jangan meledak-ledak, dan tetapkan batasan kepada suami. Dalam artian bagaimana? Kita sebagai istri yang diselingkuhi nih, tetap ada batasan agar kita terlihat tidak terlalu mengemis. Tapi kita harus bersikap elegan kepada suami. Ya, jangan terlalu kita tuh butuh banget suami. Kita harus elegan di sini. Benar, kita harus peduli, kita tetap melayani dia dengan baik, tapi Bunda harus elegan membatasi diri. Ya, karena dengan cara itu suami akan mikir, oh, istri saya ternyata saya berbuat seperti ini, dia masih bisa tegar ya. Nah, di sini tunjukkan ketegaran Bunda. Karena dengan ketegaran Bunda ini, maka suami di sini tuh akan mikir. Dia mikir dalam artian begini. Oh, ternyata istri saya semakin cantik. Saya menyakiti dia merawat diri dan sekarang ada yang beda. Maka suami akan berpikir berulang-ulang untuk melangkah ke dalam wanitanya itu. Ibaratnya nanti lambat laun wanita itu akan tersingkir, Bu. Ketika Bunda di sini sudah pandai mengelola diri, mengelola perbaikan semuanya, kedekatan kepada Allah, kedekatan kita kepada diri dan diri sendiri ini, maka suami akan mikir, suami istri saya ini tambah cantik ya, lebih fresh ya. Oh, ternyata gini. Nah, di saat itulah kita mengambil celah ya. Sebagai suami ini bakal mikir, ternyata salah ya, saya selingkuh. Istri saya ini yang lebih berharga di sini. Nah, seperti itu ya Bunda ya. Jangan sampai kita drop dan down. Boleh seperti itu, tapi jangan lama-lama. Ayo bangkit, perbaikan diri kepada Allah, perbaikan diri, penampilan, cara kita berbicara, komunikasi kita kepada suami diperbaiki lagi. Nah, fokus pada solusi ya Bunda, bukan pada masalah seperti apa yang saya katakan tadi. Jangan kita fokus, Bun, caranya untuk suami saya tobat bagaimana, Bun?
Ini kan Bunda berikhtiar untuk suami. Jadi di sini Bunda ikhtiari dari batinnya, dari hati suami. Karena suami ini melakukan ini juga berpikir dan menasehati. Nah, dari hati ini, ketika kita bisa ikhtiari, insya Allah atas izin Allah akan terketuk nih, Bu. Akan terketuk sehingga suami akan perlahan ingat bahwa saya tuh masih punya istri yang cantik, yang punya istri yang sayang pada anak-anak. Kenapa saya harus melakukan seperti ini? Maka akan ada kesadaran. Nah, seperti itu. Apapun yang Bunda sampaikan, saya ingin Bunda bisa mengatur dan mengelola emosi di sini. Supaya tidak ledak ketika komunikasi dengan suami. Yang ada tuh, ketika Bunda tidak bisa mengontrol, saat bertemu dengan suami, Bunda keinget perselingkuhan. Saya jadi ingat nih, kamu nyakitin aku gini. Meledak lagi. Dan suami akhirnya malas gitu Bunda untuk membahas ini. Dan lama-kelamaan akan tidak mau diajak komunikasi. Balik lagi mengontrol diri kita. Ketika kita bisa mengontrol, maka suami juga bisa untuk diajak komunikasi. Nah, komunikasi yang ini, yang efektif ini, harus kita lakukan kepada suami. Dengan cara apa? Gunakan pendekatan secara asertif. Nah, asertif ini maksudnya apa? Menyampaikan perasaan tanpa menyalahkan. Caranya bagaimana? Kalau kita menyampaikan perasaan itu dengan meledak-ledak, otomatis suami juga tambah meledak-ledak, ya kan? Tapi kalau kita menyampaikan perasaan ini dengan cara halus dan menjaga harga diri kita, insya Allah suami juga mau tahu, ibaratnya mau membuka dan bisa dikendalikan. Contohnya seperti ini. Ketika Bunda mau mengungkapkan ya, Bunda cari waktu yang tepat ngobrol sama suami. Buatkan cemilan dulu, ngobrol yang enak dulu, sampai perasaan dan mood suami ini enak dan bisa diajak ngobrol. Nah, ketika sudah diajak ngobrol enak, Bunda yang tahu nih keadaan suami ya. Nah, Bunda baru nih katakan dan ungkapkan, ya, Pak, saya sangat sayang sekali sama Papa dan keluarga ini. Saya memaafkan. Papa sudah menyakiti saya. Tapi saya ingin tolong, jangan sakiti saya lagi. Dengan cara kita penyampaiannya enak, lemah lembut, maka suami akan mudah kena batinnya, Bun. Daripada kita, gara-gara kamu selingkuh terus gini, kamu kemarin tidur sama cewek, malah kayak gitu malah suami jadi malas, ya. Kembali lagi ya Bunda, komunikasi yang baik. Nah, terkadang yang namanya istri yang sudah diselingkuhi itu kepercayaannya sudah hilang. Nah, caranya bagaimana? Kita memastikan kepada suami, bilang gini, saya sudah tidak percaya kepada Papa, saya tidak percaya sama ayah apa yang dilakukan di luar sana. Tapi tolong yakinkan saya dan jangan sakiti saya lagi. Saya takut ya. Saya sayang sama keluarga ini. Saya rasanya itu trauma. Nah, ketika Bunda mengungkapkan dengan lemah lembut, insya Allah lebih ngena. Nah, beda ya ketika tanggapannya itu secara drastis, Bunda meluap-luap. Nah, suami akan malas. Ketika Bunda sudah bisa mengontrol diri, suami akan lebih terbuka hatinya dan pikirannya. Maka ini ada ya Bunda dari klien saya, dengan penyampaian yang baik, suami itu akhirnya mau mengobati bareng-bareng luka ini, luka yang
dia berikan. Karena luka ini tuh adalah suami yang memberikan, maka dia dengan ikhlas, dengan sendirinya itu mau bersama-sama untuk konsultasi dan mengobati luka batinnya, Bun. Nah, seperti itu ya. Mengontrol emosi kita sehingga suami kita mudah untuk diajak komunikasi daripada kita meluap-luap. Suami jadi malas, jadi ogah-ogahan sama Bunda. Yang efeknya nanti suami semakin nyaman di sana. Ya, Bunda ya. Bagaimana caranya menetapkan kita ini suami kita saat ada di depan kita, di rumah kita ini, lakukan dengan baik dan berikan kenyamanan kepada suami dengan cara komunikasi yang baik dan cara penyampaian yang baik. Karena sebenarnya laki-laki itu butuh kenyamanan, makanya kenapa dia mencari kenyamanan di luar. Di dalam ini dia ngerasa kayak udah nggak nyaman, penuh dengan interogasi, penuh dengan tuntutan ini itu, seperti itu, Bunda. Ketika sudah kita komunikasikan, insya Allah suami juga bisa mengutarakan apa sih yang menjadi unek-unek gitu, saling mengutarakan. Nah, selanjutnya adalah solusi spiritual kita untuk menguatkan hati. Nah, di saat kita lagi dalam keadaan down, otomatis terkadang kita itu memang butuh spiritual untuk menguatkan hati kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, beristighfar dengan cara berzikir, sholat fardu dan sunnah, tahajud, istiqoroh, dan membersihkan hati. Sehingga kita bisa memohon petunjuk kepada Allah untuk keputusan yang terbaik. Nah, untuk ikhtiar lahirnya, penyampaian kita komunikasi dengan suami harus diperbaiki lagi, harus lebih lemah lembut lagi. Dan untuk ikhtiar batiniahnya, dengan cara menjaga rumah tangga, mengamalkan doa-doa khusus yang saya berikan dan amalan yang saya berikan. Dan menggunakan sarana-sarana pendamping spiritual seperti tasbih anuro, cincin aura anuro, kalung aura anuro, parfum aura anuro, garam aura, dan masih banyak lagi sarana dari saya. Dan selanjutnya adalah memohon perlindungan agar kita tidak semakin terluka. Kembali lagi, pegangan teguh kita adalah Allah. Dengan sarana ini, penyampaian kita insya Allah akan sampai kepada Allah. Ketika kita merayu Allah. Karena di sini yang punya hati adalah Allah. Kita selalu berzikir di saat kita lagi up and down. Bukan malah menginterogasi suami dan overthinking. Balik lagi kita kepada Allah. Ya Allah, dengan ujian ini, bantu hamba supaya hamba bisa melewati ini semua. Perkuat dan minta perlindungan. Apapun yang suami lakukan di luar sana nih Bun ya, kadang banyak bunda-bunda yang ngerasa saya sudah tidak percaya lagi. Saya selalu menyarankan apapun yang suami lakukan di luar sana sudah bukan kuasa bunda. Tapi bunda di sini di rumah berdoa, sentuhlah hati suami dengan sarana yang saya berikan, baik itu cincin, kalung, parfum, tasbih, garam. Nah, itu bisa menjadi sarana untuk menyampaikan isi hati bunda dan pikiran bunda. Seperti itu ya bunda ya. Dengan seperti itu, lama-kelamaan insya Allah hati suami akan terketuk. Dan ingat serta sadar. Kembali karena Islam ya. Jadi tidak luapan ketika bunda transfer mahar. Baik bunda, berarti besok suami saya sudah lepas dari pelet itu. Oke bunda, berarti ini semua butuh proses ya bunda. Proses kita lewat pendekatan diri. Cara kita mendekati dan merayu Allah, kita juga harus
lebih ekstra karena kembali lagi suami kita bukan milik kita tapi milik Allah, adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Ketika hatinya melenceng ke sana, kita harus merayu Allah agar supaya apa? Ya Allah, ketuk hati, lembutkan hati suami agar kembali. Bunda, ingatlah ya, kesetiaan adalah cermin dari hati, bukan sekedar janji di bibir. Jika suami tergoda dan tersesat, maka jangan biarkan itu meruntuhkan harga diri dan kebahagiaan Bunda. Bunda itu bukan wanita yang lemah, tapi Bunda adalah wanita yang kuat dan hebat, yang layak dicintai dengan tulus. Jangan habiskan air mata Bunda untuk seseorang yang butuh pembuktian, tapi gunakan doa dan zikir untuk menguatkan hati. Jangan menangisi keadaan bolak-balik ya, saya tekankan di sini. Yang namanya kebahagiaan, sumbernya itu ada pada diri kita, bukan kepada manusia. Ketika kita menggantungkan nih kepada manusia, saat ini dia sadar, besok ngulang lagi, sadar, besok ngulang lagi, seperti itu. Maka kita akan kecewa. Namun ketika kita menguatkan diri kita kepada Allah dan menggantungkan kepada Allah, insya Allah, Allah tidak akan pernah memberikan hambanya itu kekecewaan. Nah, sebab perempuan yang tegar bukan yang tidak pernah terjatuh, Bun, tapi yang selalu bangkit lebih kuat lagi. Dengan masalah ini, maka Bunda akan semakin kuat, Bunda akan lebih sabar, dan Bunda akan jauh lebih tenang. Insya Allah, dengan kesabaran dan ikhtiar yang benar, Bunda akan menemukan kebahagiaan. Entah dengan suami yang kembali sadar, atau dengan takdir Allah yang lebih indah lainnya. Tetap kuat, tapi yakin karena Allah selalu bersama hati orang-orang yang tulus. Begitu ya Bunda. Kebahagiaan tidak bertumpu pada satu orang, tapi kebahagiaan adalah diri kita sendiri. Saya selalu menekankan ketika buka aura itu, Bunda layak dicintai. Bunda adalah wanita yang bahagia. Sayangi diri Bunda. Oke, seperti itu ya Bunda. Karena kalau kita menekankan balik lagi akan kecewa. Baik, seperti itu ya Bunda ya. Kita tetap tegar, Bunda adalah wanita-wanita yang kuat. Oke, seperti itu ya Bunda. Oke, baik Mbak Bida. Oke, itu dari Bunda Yayuna tadi yang disampaikan. Ada materinya, mulai main banyak ya Bu ya. Pada ngantuk ini jadinya. Ngantuk apa paham nih? Paham ya? Oke, kalau paham alhamdulillah. Kalau ngantuk ya nggak apa-apa, sambil kayak dengerin ceramah ya, ngantuk-ngantuk dikit. Jadi begitu Bunda caranya menjadi istri yang tegar di tengah dari perselingkuhan. Kita itu tidak boleh terpuruk dengan diri sendiri, tapi harus pintar-pintar mengelola emosi. Karena kebahagiaan itu bukan diciptakan dari orang lain. Begitu ya, sepertinya tadi. Kebahagiaan itu bukan diciptakan orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Jadi ketika kita bahagia, insya Allah vibrasi bahagia itu akan menular ke sekitar kita. Lebih seperti itu. Dan setelah ini, kita akan terapi detox aura berjamaah. Udah biar istirahat dulu ya, biar minum-minum dulu juga. Boleh karena udah ngoceh nih kayak dari tadi. Jadi setelah ini ada terapi detox, terapi pemurnian batin ya Bunda, pemurnian batin sama-sama, dan saya harap semuanya bisa on cam karena nanti ada transfer energi agar sampai kepada Bunda gitu ya. Ya kita bisa face to face, muka ke muka, bisa on cam ya. Untuk air putihnya yang belum disiapkan bisa disiapkan terlebih dahulu. Untuk sarananya bisa disiapkan yang lebih dahulu ya. Kita tunggu nih yang belum ambil air putih, boleh air putih. Sarannya disiapkan terlebih dahulu sarannya. Yang bisa on cam, silahkan on cam terlebih dahulu. Ya. Ya.
Nah, ini kan saya lihat nih bunda-bunda yang cantik nih. Bisa on cam, pastikan kondisinya kondusif ya. Nanti ada transfer energi juga. Gimana nih Bun? Ada yang ditanyakan nggak Bun dari eh, tadi yang disampaikan oleh Bunda Yewila? Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Nanti saya bantu jawab di terakhir setelah kita terapi gitu. Terapi ya. Boleh ditanyakan di chat atau langsung membunyikan mikrofonnya juga boleh. Terapi pemurnian batin nanti akan dilakukan. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalau ada yang mau cerita nih, mungkin salah satu dari Bunda bisa jadi pertanyaannya bisa menjawab pertanyaan dari Bunda semuanya. Itu juga bisa ya Bunda ya. Bukan karena ada yang baru juga, ada yang klien sudah lama. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Ini sepertinya ada yang ditanyakan. Bu Dwi Rofianti ada yang ingin ditanyakan? Atau Bu Mimin? Bu Ai? Ada yang ditanyakan? Bagaimana? Iya, bagaimana Bu? Bunda Mimin? Bunda Dwi? Ada yang mau ditanyakan. Sebentar. Kalau sampai di mana kita sudah berikhtiar, sudah berusaha, sudah memperbaiki diri, bahkan sudah mengikuti semua yang diminta suami untuk membenarkan apa sih sebenarnya permasalahan yang mendasar, apa sih yang menyebabkan kenapa kami masih selingkuh, kenapa kita sebagai istri sudah merasa tidak sanggup itu meneruskan pernikahan kita beri apakah salah seorang istri haknya untuk dilepaskan dan kembalikan secara baik-baik dan tidak ada lagi pembelaan maupun pembelaan dan sangkaan dan tuduhan ataupun apapun bentuknya yang menjadikan kelakuan dari suami untuk berselingkuh itu dibenarkan. Dan kita sebagai seorang istri ini sudah merasa terbebani, tersakiti, terzalimi dan apapun. Kan untuk mengurus kegiatan rumah tangga sehari-hari pun kita merasa harus kuat untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak. Dan bahkan kita seperti kita kehilangan kepercayaan diri memang awalnya, tapi kita lihat lagi ke atas, kita bangkit lagi, tapi selalu dipersalahkan, selalu diperlakukan sama suami dan dia lebih mementingkan selingkuhannya. Tapi apakah ikhtiar kita ini percuma atau mungkin kita sudah tidak berjodoh dan memang Allah telah menentukan suami ini bukan jodoh terbaik untuk kita. Sebaiknya kita harus lepas dari ini semua, walaupun di depannya ada anak-anak yang akan menjadi korban, ada seluruh pihak keluarga yang akan menjadi korban. Oke, saya paham. Jadi kurang lebihnya kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin begitu ya Bunda, tapi belum ada perubahan dari suami, bahkan suami malah keadaannya lebih parah seperti itu ya Bunda. Sikap apa yang harus kita ambil? Apakah kita boleh melepaskan? Apakah kita boleh merelakan suami? Apakah ini memang dalam ikhtiar terbaik? Begitu ya Bunda, kurang lebih ya Bunda. Baik, nanti dicoba untuk dijawab oleh Bunda Yewila. Kita tampung dulu pertanyaannya dari Bu Dwi Rofianti ya. Ada yang lainnya yang ingin ditanya? Sepertinya tadi ada ya, siapa ya? Oh, Bu Ayu, silakan.
Maaf, suaranya belum terdengar. Yang lain dengar? Enggak? Oh, tidak ya. Bu Ai, kurang jelas ya. Nggak ada suaranya. Atau bisa dicat saja Bunda. Ini kan ada obrolan. Oh, boleh dicat aja ya Bunda ya. Karena ini nggak terdengar sama sekali Bunda suaranya. Kalau ada yang lain yang bertanya boleh dicat atau langsung dinyalakan mikrofonnya jika bisa. Sudah Bunda? Oh belum. Silahkan ditulis dulu. Sudah? Boleh diketik saja. Ada yang ditanyakan, pertanyaannya boleh diketik saja Bu Ai. Karena belum ada suaranya di sini Bunda. Boleh diketik saja. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Bu Mimin. Ini ada siapa lagi? Bu Wati, mungkin ada yang tanyakan. Oke, ini sudah ya. Kalau doa yang setiap bangun tidur, ya Allah ya Rahman, harus masih terus dibacakan. Oke, nanti bisa dijawab oleh Bunda Yayula. Oke, kita mulai dulu ya sebelum menjawab pertanyaan dari bunda-bunda. Kita terapi, kita keluarkan emosi-emosi negatif kita agar lebih plong, lebih tenang, jiwanya kita bersih ya Bunda ya. Ini akan dimulai oleh Bunda Yayula. Boleh Bunda? Oke. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar, Bunda? Dengar ya? Oke, jelas ya suara saya. Baik. Hari ini saya akan memberikan terapi pemurnian batin dan pemurnian hati. Agar nantinya bunda-bunda ini merasakan lega dan plong. Terapi ini biasa saya berikan kepada bunda-bunda yang sudah berikhtiar dengan saya, yang tentunya di sini, di Zoom ini, pasti bunda ada yang sudah merasakan bagaimana terapi pemurnian batin itu. Dan biasanya setiap klien itu saya berikan terapi itu berbeda-beda, bunda, sesuai dengan masalahnya. Nah, di sini yang saya akan berikan adalah terapi secara umum.
Untuk sarana dan air putihnya sudah disiapkan ya Bunda ya. Bagi Bunda yang ada puasa, mungkin nanti air putihnya bisa diminum setelah buka puasa nanti. Oke. Saya ingin Bunda memposisikan diri senyaman mungkin dan serileks mungkin ya. Fokus hanya dengarkan kata-kata saya. Kata-kata di luar sana, baik pendengaran apapun itu, Bunda hiraukan saja. Oke, baik Bunda, sudah siap ya Bunda? Oke, apapun nanti yang Bunda rasakan, Bunda ingin nangis, Bunda kepingin apapun yang Bunda keluarkan, silahkan Bunda boleh meluapkan di sini. Ya, hawa panas, hawa dingin itu adalah reaksi dari aliran energi yang saya berikan. Baik, dalam proses ini, saya ingin Bunda semuanya untuk menutup mata supaya apa? Supaya Bunda fokus. Ya, oke, saya akan mulai di hitungan ketiga. Bunda semuanya boleh menutup mata. 1, 2, dan 3. Silakan Bunda menutup mata. Oke. Fokus dengarkan suara saya. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan secara perlahan. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan secara perlahan. Rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas adalah pemberian dari Allah yang sangat berharga. Tarik nafas dan hembuskan sampai Bunda merasakan nyaman dan rileks. Lepaskan dan keluarkan semua ketegangan yang ada di kepala Bunda, yang ada di mata Bunda, dan di seluruh tubuh Bunda, agar merasakan ketenangan dan kenyamanan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan secara perlahan. Rasakan sampai Bunda merasakan nyaman dan rileks. Lepaskan semua ketegangan dan beban yang ada di tubuh, hingga tubuh akhirnya keluar bersama hembusan yang Bunda hembuskan, sehingga Bunda merasa nyaman dan tenang. Seluruh badan merasakan ringan tanpa beban apapun. Tarik nafas yang dalam, hembuskan secara perlahan. Oke, baik ya. Sebelumnya, saya ingin Bunda berniat di dalam hati. Ikuti kata-kata saya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, izinkan saya seluruh pikiran dan hati saya menerima transfer energi pemurnian batin, agar kedepannya saya menjadi istri yang sabar, menjadi istri yang bahagia, dan lebih menerima. Ucapkan sekali lagi, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, izinkan saya seluruh hati dan pikiran saya menerima
transfer energi, terapi pemurnian batuk dari Bunda Yola untuk diri saya, agar kedepannya dipermudah segala urusan saya dan menjadikan saya jauh lebih tenang dan lebih bahagia. Tarik nafas yang dalam, hembuskan secara perlahan-lahan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan secara perlahan. Baik, Bunda. Sekarang saya ingin Bunda untuk mengeluarkan energi-energi negatif, karena energi negatif ini akan saya ganti dengan energi positif. Dengan cara apa? Saya ingin Bunda mengingat sedikit suatu hal yang menyakitkan dan paling menyakitkan di dalam kehidupan Bunda. Rasa sakit hati, rasa marah, rasa kecewa, Bunda boleh keluar bersama hembusan nafas Bunda, dan Bunda boleh apresiasikan lewat tangisan yang Bunda keluar. Rasa kecewa, rasa marah, rasa gelisah, rasa cemas. Bunda boleh mengumpulkannya jadi satu sehingga berbentuk bulatan hitam yang saya ingin Bunda membuang jauh-jauh sehingga Bunda akan merasakan kelegaan setelah itu. Apapun yang telah menyakiti Bunda, saya ingin Bunda ikhlas dan memaafkan semuanya. Saya ingin Bunda lebih memasrahkan semuanya kepada Allah. Rasa sakit, rasa kecewa, rasa dendam, pengkhianatan, dan sakit hati, keluarkan semuanya. Karena itu adalah energi negatif yang bersemayam di dalam tubuh Bunda dan tak layak ada di dalam tubuh Bunda. Rasa sakit, rasa kecewa, disakiti karena suami, di dalam hati dan batin Bunda. Saya ingin Bunda membuangnya jauh-jauh sehingga Bunda lupa membuangnya di mana. Kumpulkan semua aura negatif tersebut. Sambil berzikir di dalam hati, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Dan semua yang menimpa saya, bantu hamba ya Allah. Supaya hamba bisa menjalani ini semua. Keluarkan Bunda. Apapun yang merasakan Bunda sakit, apapun yang Bunda merasa sakit hati, sakit dihianati, keluarkan semuanya, kumpulkan jadi satu dan buang jauh-jauh. Silakan saya beri waktu Bunda untuk mengekspresikan diri, meluapkan emosi-emosi, rasa sakit, rasa kecewa, rasa dihianati. Bunda bisa resapi.
Saya ingin Bunda benar-benar merasakan apapun setelah ini. Bunda keluarkan. Kumpulkan aura-aura negatif tersebut di dalam hati Bunda, agar Bunda nanti bisa merasakan lega. Silahkan. Jangan dipendam. Nanti ada di dalamnya. Keluarkan rasa sakit, kecewa, amarah, benci, dendam. Orang-orang yang telah menyakiti Bunda, maafkan, ikhlaskan dan pasrahkan. Lepaskan sampai Bunda merasakan plong dan nyaman. Buang jauh-jauh. Saya akan menggantinya dengan aura yang lebih positif lagi. Akan setiap energi-energi yang masuk ke dalam diri Bunda, energi-energi positif yang saya berikan. Bunda mengeluarkan energi negatif lewat hembusan nafas, lewat tarikan. Aku membuat Bunda sembuh, aku membuat Bunda kecewa. Semua itu tidak layak ada di dalam hidup. Bunda layak bahagia dan Bunda layak. Bunda adalah wanita-wanita yang kuat. Bunda adalah wanita yang berharga. Dan semua Bunda. Rasa itu tak layak bersemayam di dalam tubuh Bunda. Karena itu adalah aura-aura negatif yang akan membuat Bunda semakin terpuruk. Sakit, rasa dendam, kecewa. Aku yang melukai diriku. Semuanya saya akan gantikan dengan aura yang lebih positif lagi. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena aku dua iya, karena sama ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La haula wala quwwata illa billah. Buang jauh-jauh Bunda. Buang jauh-jauh sehingga Bunda lu membuangnya di mana? Buang sekarang juga. Saya akan menggantinya dengan aura yang lebih positif lagi ke dalam tubuh Bunda. Saya akan mulai masukkan dari atas ubun-ubun kepala Bunda sehingga masuk ke seluruh tubuh Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Rasakan setiap aliran positif yang saya berikan
turun ke seluruh nadi-nadi dan aliran darah Bunda, sehingga menggantikan semuanya, rasa cemas, rasa khawatir, rasa kecewa, rasa amarah, rasa sakit hati, semua berganti menjadi rasa yang penuh dengan ketenangan dan penuh dengan aura yang lebih positif. Tarik nafas yang dalam, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan, energinya sudah mulai masuk ke seluruh tubuh Bunda. Apapun yang Bunda rasakan, Bunda cukup menerimanya saja dengan ikhlas, dengan ridho. Izin Allah, insya Allah akan membuat Bunda semakin tenang, semakin lebih positif lagi ke depannya, semakin bahagia. Bunda akan semakin lebih percaya diri. Bunda akan menjadi ibu yang membawa ketenangan terhadap anak-anak Bunda. Dan Bunda akan lebih bahagia. Energi ini sudah masuk ke seluruh tubuh Bunda. Saya ingin Bunda memegang sarana masing-masing. Mengelus-elus sarana tersebut. Mengelus-elus sarana tersebut sampai Bunda merasakan ketenangan. Dan Bunda bisa ucapkan di dalam hati Bunda tentang hajat yang Bunda inginkan. Meminta kepada Allah agar Allah memberikan jalan terbaik untuk ke depannya. Silakan Bunda. Sebut nama suami di dalam hati. Baik. Aliran energi positif ini sudah saya alihkan kepada Bunda. Dia ingin Bunda tersenyum di dalam diri. Apresiasikan diri karena saya yakin Bunda jarang sekali mengapresiasikan diri. Karena dengan diri ini yang menemani Bunda dalam suka maupun duka. Bunda boleh tersenyum dalam diri. Bahwa Bunda ke depannya akan mampu untuk menghadapi apapun yang terjadi. Mulai saat ini dan seterusnya. Saya sudah memaafkan suami. Mulai saat ini dan selamanya. Saya adalah Bunda dan ibu yang bahagia. Mulai saat ini dan selamanya. Saya insya Allah bisa menghadapi ini semua. Dan ketika Bunda nanti membuka mata, Bunda adalah sosok wanita yang bahagia. Bunda adalah sosok wanita yang kuat. Bunda sudah melupakan apapun permasalahan suami. Sehingga Bunda ke depannya lebih ikhlas, lebih tenang. Dan Bunda bisa menjalani kehidupan Bunda dengan nyaman. Dan untuk terakhir, saya ingin Bunda hadirkan sosok suami di depan Bunda. Dengan lemah lembut, Bunda bisa bayangkan, suami Bunda hadir di depan Bunda. Dengan tersenyum, Bunda juga membalas dengan senyuman. Saya sudah memaafkan kamu. Saya sudah ikhlas.
Tolong jangan sakiti saya lagi. Saya sangat sayang sama keluarga ini. Setelah Bunda mengutarakan tersebut, suami Bunda mulai hilang dari pandangan Bunda. Mulai hilang, Bunda mulai tenang. Bunda boleh tarik nafas dan hembuskan. Dan ketika Bunda membuka mata, ingat ya, Bunda adalah sosok wanita yang bahagia. Bunda sudah memaafkan, merelakan, mengikhlaskan atas semua kejadian. Mulai saat ini dan selamanya, Bunda lebih percaya diri. Bunda memiliki aura yang optimal sehingga terpancar, sehingga suami akan kembali sayang kepada Bunda. Mulai saat ini dan selamanya, Bunda adalah wanita yang berharga dan layak untuk dicintai. Baik, tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Bunda sudah janji ya. Bunda boleh tersenyum dalam diri. Tersenyum dalam diri. Kasih senyuman dalam diri. Bahwa diri ini yang menemani Bunda dalam suka maupun duka. Boleh tangannya memeluk diri Bunda. Boleh sambil ditepuk-tepuk tangannya ke pundak Bunda. Wahai diri, kita bisa. Semangat ya wahai diri. Kita mampu temani saya untuk kedepannya agar kita sama-sama bahagia, menjadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang lebih tegar lagi, menjadi wanita yang lebih bahagia lagi. Saya sangat sayang sama kamu wahai diri. Kita kuat ya. Kasih apresiasi, tersenyum dalam diri. Ingat Bunda, setiap masalah pasti ada solusi terbaik untuk kehidupan Bunda. Dan di depan sana ada kebahagiaan, satu titik cerah untuk kebahagiaan Bunda ke depannya. Tidak boleh terpuruk, kita harus bangkit. Tersenyum dalam diri, kasih semangat dalam diri. Baik, tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Di dalam hitungan ketiga, proses yang sudah selesai, maka di dalam hitungan ketiga, Bunda boleh membuka mata secara perlahan. 1, tarik nafas, hembuskan secara perlahan. 2, tarik nafas, hembuskan secara perlahan. 3, Bunda boleh membuka mata secara perlahan. Lalu Bunda ucapkan syukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah telah memberikan kesempatan pada hamba. Terima kasih ya Allah berikan kekuatan kepada hamba untuk hamba mampu ke depannya menjadi lebih baik lagi. Boleh membuka mata secara perlahan Bunda? Baik. Baik Bunda, untuk proses terapi jamaah sudah selesai. Alhamdulillah ya Bunda ya. Bagaimana nih perasaannya? Bagaimana perasaannya? Boleh mic-nya di-on ya? Airnya udah diminum boleh ya, Bun? Iya, boleh nih. Untuk Bunda yang tidak puasa, ya boleh meminum airnya dengan lafal Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, dan sebut nama suami serta hajatnya ya Bunda ya. Silakan boleh diminum. Saya tunggu. Baik. Untuk Bunda yang puasa, airnya bisa disimpan buat buka puasa nanti ya Bunda. Sebut nama suami dan hajat yang Bunda inginkan bagaimana.
Sudah Bunda. Oke, baik. Sudah semuanya ya. Alhamdulillah. Untuk proses terapi pemurnian batinnya sudah selesai. Bagaimana perasaan Bunda sekarang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mama Zara, Bunda Siti Hadijah, bagaimana perasaannya? Bunda Aisyah, Alhamdulillah. Bunda Rusidina, Bunda Eri, Bunda Dwi, Bunda Husnia. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sudah ini apa namanya? Sudah lega. Lega, Bun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan pemurnian batin ini adalah nantinya ke depannya kita akan lebih tenang dalam menghadapi masalah ya Bunda. Kita tidak boleh menarik energi negatif tersebut kembali. Karena tadi Bunda sudah membuangnya jauh-jauh. Hingga Bunda lupa membuangnya di mana. Apapun masalahnya, libatkan Allah, pegang teguh Allah, insya Allah Bunda jauh lebih tenang. Jangan sampai tak ada masalah, malah kita jadi berantakan. Seperti itu ya Bunda. Oke. Ya tadi ada yang bertanya tadi, Bu. Bisa dijawab mungkin pertanyaannya yang pertama tadi tuh. Kalau kita udah semaksimal mungkin berusaha dan melayani suami, sudah berikhtiar juga, sudah membantu menyentuh batinnya, melayani dengan baik. Tapi suami itu masih seperti itu, bahkan lebih parah itu seperti bagaimana, Bu? Apakah ikhtiar kita sia-sia, Bu? Gitu. Apakah ketika kita berpisah nanti ikhtiar itu tidak berefek pada kita? Apakah atau Allah yang sudah menunjukkan jalannya seperti itu ya tadi ya pertanyaannya. Boleh dijawab mungkin Bunda Yayla? Oke, baik ya, saya akan menjawab ya. Jadi ketika Bunda berikhtiar ke saya, ya, tujuan dari ikhtiar tersebut adalah untuk apa? Ketenangan dan kebahagiaan diri. Berkali-kali saya selalu menekankan bahwa cintai diri sendiri, bahagiakan diri sendiri. Ya, jadi semisal kita sudah ikhtiar namun tidak ada perubahan sama sekali, bahkan lebih parah. Itu ikhtiarnya tidak sia-sia, Bunda. Ya, jika memang sudah berusaha, maka artinya Bunda sudah ikhtiar dan ditunjukkan jalan terbaik oleh Allah. Nah, karena ya Bunda, dengan ikhtiar ini, vibrasi energi ilahiyahnya itu akan menunjukkan sendiri. Ketika Bunda berikhtiar nih, suami semakin memunculkan kemudorotan, keburukan kepada Bunda, maka itu adalah petunjuk. Ya, bukan berarti, oh, ikhtiar saya gagal nih, tidak mempan nih jadi sarana dari Bunda Yayula. Bukan seperti itu ya. Baik. Jadi kalau anak-anak ya korban misal dengan ikhtiar ini gagal, suami malah menjatuhkan dan semakin tidak menghargai istri. Akhirnya kita diberi petunjuk oleh Allah bahwa ketika memang bersama dengan suami adalah kemudorotan, maka langkah apa yang harus Anda buat? Adalah membahagiakan diri. Jangan malah Bunda memaksakan dengan suami yang sudah menyakiti Bunda terus-menerus. Yang ada mental Bunda dan anak-anak kena. Nah, di sini ketika Bunda sudah ditunjukkan nih, energi-energi negatif itu muncul dari suami, kemudorotan itu muncul, maka langkah yang baik adalah berpisah. Ya ini kalau misalnya memang suami sudah diikhtiari tapi memang menunjukkan hal-hal yang sangat menyakitkan buat Bunda ya, dan benar-benar kayak dia tuh udah nggak nganggep Bunda lagi gitu, dan lebih memilih pelakor itu. Perceraian adalah solusi terbaik walaupun perceraian itu dibenci oleh Allah. Tapi di sini karena alasan syar'i, perselingkuhan, berzina, mabuk-mabukan atau apapun itu diperbolehkan Bunda.
Dan anak-anak juga bukan korban dari perceraian Bunda. Justru anak-anak akan merasakan ketika bundanya ini merasakan sakit, dikhianati oleh papanya, walaupun Bunda sembunyikan seperti apapun, anak-anak itu terasa, Bun, Mama sedang tidak baik-baik saja. Dan anak itu bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jika Bunda tersiksa dalam kondisi ini, namun Bunda tetap bertahan, justru anak-anak akan menjadi korban keegoisan seorang ibu. Dalam artian begini, Bunda, saya masih sayang sama suamiku nih. Tapi anak-anak bagaimana gini-gini. Saya akan bertahan Bunda walaupun nanti saya disakitin. Ini namanya egois ya, Bunda. Karena sudah jelas-jelas Bunda di sini disakiti, bahkan tidak dihargai suami, tidak dianggap. Maka solusi terbaik adalah berpisah. Ya Bunda Dwi. Ya, seperti yang saya berikan kemarin-kemarin ya Bunda. Jadi perceraian ini bukan patokan berhenti ikhtiar. Karena patokannya adalah kebahagiaan. Ketika Bunda diberikan petunjuk tentang suami, itu adalah patokan petunjuk lahirnya dari Allah yang otomatis dari energi yang saya berikan lewat sarana tersebut. Ada loh Bunda, selain saya. Yang endingnya setelah pisah itu malah dia menemukan kebahagiaan. Nah, jika memang dengan kebahagiaan ini membuat Bunda sebagai wanita akan lebih dihargai, maka lepaskanlah Bunda. Tapi jika Bunda memaksakan untuk tetap bertahan dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu, maka yang ada Bunda akan semakin dijatuhkan. Bunda tidak ada harga dirinya lagi. Maka saran saya, ikhtiar ini tidak akan sia-sia. Ikhtiar ini akan menunjukkan solusi terbaik ke depannya untuk kebahagiaan Bunda. Karena kembali lagi, kebahagiaan bukan berpatok pada satu atau dua orang. Tapi kebahagiaan ada dalam diri kita. Kita bisa memilih, saya mau begini terus. Disakiti suami tidak apa-apa. Saya sangat sayang sama dia. Saya yakin. Tapi kenyataan setiap hari Bunda yang ada ditimpa kesedihan, pengkhianatan yang berlarut-larut terus menerus, bahkan Bunda tidak dianggap ada. Jadi saran saya, kalau Bunda bisa bahagia dengan cara melepaskan, insya Allah Bunda ada kebahagiaan di depan sana. Bunda tenang, tidak usah mengkhawatirkan anak-anak, karena anak-anak sudah pada gede dan sudah bisa memilih. Saran saya, anak-anak tetap bersama Bunda, apapun yang terjadi. Ya Bunda Dwi, semangat ya Bunda. Apapun itu yang terbaik buat Bunda. Saya tidak ingin Bunda Dwi terus terpuruk menangisi itu semua. Masih ada kebahagiaan lain. Jadi begitu ya Bunda Dwi. Jadi kesimpulannya ya, bercerai itu bukan jadi patokan untuk Bunda berikhtiar, tapi patokannya ikhtiar itu kebahagiaan Bunda ya. Jadi ketika kita bahagia, anak-anak pun akan merasakan kebahagiaan. Kalau kita bahagia dengan bertahan, suami ada perubahan, berarti itulah jalan kebahagiaan kita, begitu. Tapi kalau ternyata suami dilepaskan justru kita malah lebih bahagia, maka itulah jalan ikhtiar kita. Ikhtiar itu tidak berhenti sampai di bagaimana kita bisa mempertahankan suami. Itu bukan ikhtiar namanya. Itu namanya memaksakan diri. Jangan ya Bunda, nanti Bunda sendiri yang sakit. Intinya tadi yang disampaikan Bunda Yayula, bertahan atau bercerai itu bukan suatu patokan ikhtiar Bunda berhasil. Begitu. Jadi ikhtiar Bunda itu berhasil ketika Bunda mencapai kebahagiaan lahir maupun batin. Gitu. Bunda bertahan tapi batinnya tersiksa, anak-anak pun akan merasakan. Tapi Bunda jika bertahan, batinnya lebih bahagia, alhamdulillah. Berarti itu jalan ikhtiar Bunda. Tapi jika Bunda berpisah, tapi Bunda lebih bahagia, nah itulah jalan ikhtiar Bunda. Coba kita
dicoba dulu. Kalau kita melepaskan bagaimana? Karena kalau masalah anak ya tadi yang Bunda singgung masalah anak. Nanti kalau anak berarti kita broken home dong. Kadang gitu ya Bunda ya. Kita menjadi orang tua yang berpisah dong gitu. Tadi udah disampaikan Bunda Yula bahwa perpisahan itu tidak selalu buruk Bunda. Kadang perpisahan adalah menjadi jalan yang terbaik. Begitu. Ya, semangat. Semangat semuanya ya. Semangat. Semangat ya bunda-bunda, Bunda Ai, Bunda Masnia, Yang bisa Bunda bertahan, Wati. dipertahankan. Insya Allah ada jalannya yang memang jalannya melepaskan, tidak masalah. Karena melepaskan itu melegakan. Begitu ya Bunda ya. Itu ada pertanyaannya tadi Bunda Dwi. Adalah satu lagi tadi pertanyaan siapa ya? Bentar. Ini ada pertanyaan. Oh iya tadi Bunda, kalau setiap pagi tuh masih diamalkan nggak sih Bu zikirnya gitu ya? Nah, itu apakah masih bisa diamalkan setiap pagi zikirnya gitu? Itu Bunda pertanyaan tadi. Untuk zikir dan amalan yang saya berikan tetap masih diamalkan ya Bunda. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Karena yang namanya zikir dan amalan doa itu adalah cara kita meraih Allah agar kita mendapatkan ketenangan di situ. Ketika Bunda putus zikir, ya kan? Nanti nggak ada pegangan di hati. Ya. Bunda di sini akan lebih tenang, jauh lebih tenang ketika berzikir dan ketika merasakan perasaan up and down. Perasaan ini tuh ya akan muncul secara tiba-tiba ya Bunda. Rasa sedih, sedih karena sakit dikhianati suami, ya kan? Nah, di saat Bunda sedang ada dalam perasaan seperti itu, kondisi seperti itu, Bunda berzikir. Berzikir boleh kapan saja, pagi, siang, malam, banyak sekali ya, boleh. Karena yang namanya berzikir itu kita memuji sama Allah dan insya Allah ketika kita memuji Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan dan kemudahan ke depannya. Ya, jangan tanya sampai kapan, seterusnya. Ya, Bunda, seperti itu ya Bunda. Tuh, Oke, ada lagi? ada yang ingin bertanya lagi? Bunda Ai, jadi jangan putus zikir Bunda Ai, katanya seperti itu. Kalau tetap diamalkan, nggak apa-apa. Kok ini saya udah merasa perubahan, oh bagus. Jadi harus tetap dilanjutkan biar ada perubahannya semakin banyak gitu ya Bunda Yayula ya. Oh iya betul. Nah, seperti itu ya Bunda ya. Jadi saya sarankan di sini Bunda tetap berikhtiar, jangan tanya sampai kapan. Ikhtiar itu terus dilakukan sampai Bunda merasakan ketenangan. Jika Bunda sudah berhasil dan ketenangan juga tetap ikhtiar gitu. Karena yang saya berikan ini adalah amalan doa dan zikir untuk kebahagiaan Bunda. Ya, sekali lagi jangan bertumbuh kepada kebahagiaan orang lain atau kebahagiaan manusia, tapi kita bertumbuh kebahagiaan adalah pusatnya ada dalam diri kita. Kita mau bahagia atau kita mau bersedih terus. Bunda bisa memilih. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bunda dari Bunda Husnia. Bunda, saya sudah pisah rumah sama suami saya dan udah dijatuhin talak 1 sama suami saya. Jadi Bunda Husnia mana orangnya? Bentar. Oh, bisa on cam Bunda biar langsung dijawab sama Bunda Yaila. Ini buat Bunda Husnia ini udah lama apa baru ya Bunda? Baru ikut ini. Asal Bunda sudah. Mimin. Mana? Bunda Husnia? Halo. Ya, boleh oke. Oh, baru Bunda. Baru ikut. Baru banget nih. Bunda Husnia Madura. Oh, Bunda dari Madura, Bunda Husnia. Oh iya. Oke. Bunda Husnia boleh oke? Oh, nggak apa-apa. Mungkin belum ini kali ya. Apakah Bunda mendengar suara saya ya? Jelas ya. Jika Bunda sudah ditalak ya, maka ikhtiarnya seperti apa? Bunda Husnia baru hari ini ya berikhtiar dengan saya dan itu sudah saya berikan untuk ikhtiar yang terbaik buat Bunda ya. Jadi Bunda tetap ikhtiari suami. Karena satu hal lagi ya Bunda, ikhtiar di saya bukan sulapan yang hari ini ikhtiar suami besok berubah baik kepada Bunda. Ya, kita tetap berpositif thinking. Insya Allah ketika Bunda berikhtiar,
Ketika Bunda mengetuk setiap hari batin dan jiwa suami, maka suami akan terketuk dan ingat kepada Bunda walaupun Bunda posisinya sudah ditalak. Namun semuanya pasrahkan kepada Allah untuk hasilnya. Karena kita sebagai manusia harus berusaha dan berikhtiar. Seperti itu ya Bunda. Jadi tetap harus semangat berikhtiar gitu. Tetap diikhtiari Bunda Husniah ya, mana orangnya tadi. Dia tetap diikhtiari Bunda Husniah, nanti keputusannya bagaimana, hasilnya bagaimana, nanti kita pasrahkan kepada Allah karena Allah yang membolak-balikan hati manusia. Begitu yang disampaikan Bunda Yayula tadi. Jadi tetap harus diikhtiari, entah itu nanti. Karena kembali lagi, tujuan ikhtiar adalah mencapai kebahagiaan. Gitu. Yang menciptakan kebahagiaan adalah diri sendiri, bukan suami. Jadi kita aja sebelum menikah, saya sebelum menikah udah bahagia. Ada suami tambah bahagia. Apalagi kalau ditinggalkan suami, apa kita tidak bisa bahagia? Oh, tentu tidak begitu ya Bunda. Kita kalau awalnya kita bisa bahagia tanpa suami, kenapa kita tidak bisa bahagia lagi tanpa suami? Karena yang membolak-balikan hati itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pengen balik ke suami lagi. Gimana ya Bunda? Aduh. Ya seperti tadi yang disampaikan Bunda Yayula, ikhtiar itu berproses, tidak bisa langsung kayak sulap bim salabim ala kadabrak, bisa besok suami datang, saya mau rujuk. Tidak semudah itu ya Bunda, karena kita berzikir, kita melalui proses, pelan-pelan, insya Allah ada perubahan. Perubahan kepada suami dan semuanya itu diimbangi dengan lahiriah kita, bentuk dari perbuatan kita, cara komunikasi kita kepada suami. Ya, ketika cara komunikasi kita baik kepada suami, santun, lemah lembut, sesakit apapun itu memang sakit, tapi kita berusaha untuk tetap menyampaikan yang terbaik. Lakukan suami itu lakukan dengan baik, layani dengan baik, insya Allah hati dan pikirannya terketuk. Ya, ini semua energinya akan menunjukkan ya kebaikan dan keburukan suami dengan sendirinya ya Bunda ya. Sekarang saya tetap diikhtiari, bismillah, atas izin Allah, insya Allah hati suami akan terketuk dan kembali kepada Bunda. Ya, jika Bunda saat ini memang belum ada komunikasi dengan suami, Bunda tetap berikhtiar dan berzikir, ketuk namanya di dalam hati yang insya Allah akan sampai. Karena yang namanya insting dan firasat istri itu terikat ya dengan suami. Dan feelingnya insya Allah kuat batinnya. Seperti itu ya. Atau Bunda lain yang Ini mau ada lagi nih Bos. share? Kalau pikirnya yang sudah punya sarana gimana Mbak? Oh itu tetap dilakukan ya Bunda ya? Bunda siapa itu? Ada Bunda Mimin. Oke, Bunda Mimin tetap dilakukan ya, baik yang belum punya sarana atau yang sudah punya sarana. Karena yang sudah punya sarana itu adalah untuk memaksimalkan dan mendukung dalam ikhtiar ini. Yang belum punya, saya doakan semoga kedepannya memiliki rezeki yang lebih sehingga bisa memaksimalkan ikhtiar dengan sarana. Seperti itu ya Bunda. Iya, ini ada yang mau tanya lagi nih. Bun, sarana apa ya yang tadi saya baru gabung nih, gitu. Sarana Sarana apa ya yang tadi tadi? Oh, tadi mungkin yang dibawa ibu-ibunya ya? Oh, banyak Bunda. Sarananya banyak. Iya, banyak. Ada gelang, ada cincin, ada tasbih Anuro, gitu. Ada juga parfum, gitu. Nanti bisa tanya-tanya langsung ke Bila, biar Bila bantu untuk arahkan jika ingin sarannya seperti apa yang cocok dengan Bunda. Zikirnya apa sesuai dengan yang sudah dikirim dalam panduan ya Bunda ya? Iya, betul. Untuk zikirnya, semua saya sudah berikan lewat chat WhatsApp ya Bunda ya. Atau Seperti ada yang rohib, ya kan, yang seperti yang saya sampaikan biasanya. Atau kalau mungkin ada yang belum, Bunda bisa japri saya ya. Mohon maaf karena saya menanya lainnya, jadi terkadang saya lupa. Bunda boleh mengingatkan saya ya. Seperti itu ya Bunda, zikir tetap dilakukan atau bisa ditambahkan dengan zikir yang setiap harinya Bunda lakukan. ini ada lagi nih Bu Ayu, Fitria Bun kalau bertahan dan suami sudah mulai berubah tapi saya ada ketakutan nanti suami berulang lagi. Gimana ya Bun cara menyikapinya? Oke, baik Bunda ya.
ketika Bunda memilih bertahan dan suami sudah berubah, memiliki perubahan yang positif lagi, namun Bunda kayak cemas nih, nanti suamiku kayak gini lagi nggak sih, gitu kan? Takutnya seperti itu ya Bunda Ayu ya. Caranya adalah Bunda kunci batinnya suami dengan cara doa dan zikir yang saya berikan. Tetap lantunkan ikhtiar, meminta kepada Allah dan menitipkan kepada Allah. Ketika suami di luar sana, Bunda titipkan dan doa. Misal Bunda Ayu ini sudah ada sarana, Bunda pegang sarana tersebut lalu berdoa, ya Allah, suami saya sedang ada di luar sana, saya titipkan kepada Engkau ya Allah, apapun yang dilakukan suami, saya titipkan semoga suamiku selalu dilindungi dan dijauhkan dari pihak manapun yang mau berbuat jahat. Insya Allah Bunda, rasa cemas, rasa khawatir suami bakal selingkuh lagi, kita meminimalisir dan bahkan tidak ada perasaan itu gitu. Nah, untuk ikhtiar lahiriahnya bagaimana? Buatlah suami senyaman mungkin. Jangan sampai suami kembali lagi. Karena tadi yang saya sharingkan ya, suami itu selingkuh mencari kenyamanan di luar bahwa di dalam itu nggak ada kenyamanan. Nah, di dalam suasananya ini di rumah Bu Ayu bisa memberikan kenyamanan kepada suami. Lebih ekstra lagi memberikan pelayanan lebih baik lagi, ya kan? Komunikasinya lebih diperbaiki lagi, gitu. Dengan bunda-bunda sekalian mengikuti webinar ini, maka akan tahu nih langkah cepat. Oh, saya ternyata kayak gini, saya suami kayak gini. Nah, di sini saya berikan solusi untuk cara menyikapinya agar suami itu insya Allah tidak berulah lagi. Seperti itu ya, Bunda Ayu, diminimalisir perlakuan yang baik dengan suami, lebih sabar lagi pengungkapan dan komunikasinya juga lebih diperbaiki lagi kepada suami. Layani dengan baik apa yang suami tidak suka, Bunda bisa tidak lakukan, dan apa yang suami suka, Bunda bisa lakukan. Tanyakan pokoknya dengan komunikasi. Kalau kita komunikasinya baik, insya Allah suami bisa memberikan apa yang ada di dalam pikiran dan unek-uneknya. Iya, gitu. Sehingga meminimalisir untuk suami mengulangi selingkuh lagi, ya. Karena selingkuh itu balik lagi dirinya sendiri yang bisa mengontrol. Makanya kenapa Bunda saya haruskan untuk mengikhtiari diri dan batinnya dengan cara berzikir, menyebut nama Allah, menyebut nama suami, supaya itu nanti suami terketuk dan insya Allah kembali kepada Bunda. Seperti itu ya Bunda. Gitu Bunda. Apa yang berubah, pertahankan dan perbaiki lagi. Gitu Bunda Ayu. Begitu Bunda Ayu, paham ya Bunda? Dengan pertanyaannya ya. Oke, jadi Oke, ada lagi Bunda Mimi mungkin, Bunda Mastia? Ada mau yang ditanyakan? senyum-senyum aja ya Bunda Mas Nia ini. Gak apa-apa, senyum ibadah ya Bunda ya. Harus stop tersenyum biar bahagia. Bunda yang lainnya, Bunda Wati mungkin? Sudah sepertinya ya. Oke, kalau memang sudah, ini sudah kurang 10 menit, udah jam 4 ya. Sebenarnya sudah cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi nanti bisa melalui WhatsApp saya atau langsung WhatsApp Bunda Yula. Untuk kedepannya seperti apa bisa langsung WhatsApp. Itu agar diberikan solusi yang terbaik. Begitu ya Bunda, semoga webinar dan terapi ini bermanfaat bagi Bunda. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi, ikhtiarnya berjalan dengan baik, apapun yang terjadi ke depannya kita syukuri, kita lakukan, dan semoga kita kuat untuk menjalani ikhtiar ini. Begitu ya Bunda ya. Amin. Untuk webinarnya saya tutup. Sekian saya sampaikan. Terima kasih sudah hadir dan sampai selesai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yula, mau pamitan? Oke, terima kasih Bunda buat Bunda-Bunda sekalian yang sudah memberikan waktunya 2 jam bersama saya ya. Saya doakan dari sini semoga ikhtiar Bunda diijabah oleh Allah, apa yang Bunda inginkan ya Allah kabulkan ya. Apapun itu yang terbaik untuk kebahagiaan dan diri Bunda. Semuanya pasrahkan pada Allah untuk hasilnya ya Bunda. Kita tutup dengan Al-Fatihah.
Al-Aniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bunda semuanya untuk waktunya, Bunda Dwi, Bunda Ayu, Bunda Mimin, Bunda Masnya, Bunda Ai, Bunda Wati, Bunda Eli, Bunda Husnia, Bunda Esti, dan Bunda siapa itu ya. Pokoknya terima kasih ya Bunda. Sehat selalu Bunda. Tetap semangat, optimis, yakin bahwa ikhtiar ini bisa mendapatkan yang lebih baik. Oke? Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pojok-pojok keluar yuk. Iya, Mas.